Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Yohana, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah, problematika dan inovasi pendidikan, dengan tema meningkatkan minat belajar siswa saat PJJ atau daring. Saat ini mulai terindikasi adanya penurunan minat belajar dalam pembelajaran daring. Pada satuan pendidikan, pembelajaran dilakukan secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, maka dimulailah masa pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia. Pembelajaran jarak jauh dimulai pada pertengahan bulan Maret 2020. Menurut Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ade Erlangga Mas Diana di Jakarta, Minggu 22 Maret 2020, belajar di rumah tidak berarti memberikan tugas yang banyak kepada siswa atau mahasiswa, tetapi menghadirkan kegiatan belajar mengajar yang efektif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemendikbud.go.id. Menurut perhitungan kalender pendidikan, terhitung sudah kurang lebih 1,5 tahun pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara daring. Mulai dari pertengahan bulan Maret 2020 sampai Juli 2021, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Menanggapi hal di atas, tentunya sudah ada berbagai macam metode pembelajaran dilakukan oleh pendidik agar para pelajar tidak merasa terbebani dan bosan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Namun kenyataannya pada beberapa kasus mulai terindikasi adanya penurunan minat belajar pada pelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar para pelajar menurun di masa pandemi boleh jadi karena alasan fasilitas yang tidak memadai dan minimnya keterbatasan pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bertemu hanya melalui layar Zoom meeting, Google Meet, WhatsApp, dan platform digital lainnya menyebabkan pelajar kurang merasakan keterlibatan pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran tentunya harus dilakukan secara dua arah. Bukan hanya para pendidik yang mengupayakan metode pembelajaran inovatif, tetapi para pelajar juga diharapkan semakin kreatif dan menyenangkan dalam menjalani proses pembelajaran. Perlu diperhatikan adalah meskipun metode yang digunakan para pendidik sudah dinilai semakin inovatif, pendidik juga diimbau untuk tidak memberikan tugas yang sekiranya akan memberatkan para pelajar. Pembelajaran jarak jauh secara daring tidak bisa disamaratakan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung, sebab esensi dari pembelajaran daring adalah bagaimana proses belajar tetap berlangsung meskipun dilaksanakan di rumah, bukan memindahkan sekolah ke rumah. Dengan demikian, pendidik perlu memilih dari materi yang perlu dilakukan pelajar di rumah dan membuatnya semenarik mungkin. Dengan adanya indikator seperti di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekankan kasus penurunan minat belajar siswa pada situasi pembelajaran jarak jauh saat ini. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan adanya indikator-indikator seperti yang tercantum di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan kasus penurunan minat belajar siswa pada situasi pembelajaran jarak jauh saat ini. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Pendidik dituntut untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan metode yang tepat secara tidak langsung akan menemukan situasi yang menyenangkan dan kondusif sehingga memotivasi minat belajar siswa agar meningkat. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam membangun situasi kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi menyenangkan. Oleh karena itu, pemilihan media belajar yang tepat dapat menjadi salah satu pendorong meningkatnya motivasi belajar. Ketiga, memanfaatkan penggunaan media. Minat
Belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk pembelajaran online. Contohnya, pendidik bisa menjadikan animasi sebagai media pembelajaran seperti PowerPoint, bagan, poster, kuis, nerpot, mentimeter, wall, dan lain sebagainya, dan animasi video yang menarik lainnya. Pendidik juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan platform daring yang sudah tersedia. Berikut adalah diantaranya contoh metode pembelajaran daring interaktif yang sudah saya terapkan di sekolah, di mana siswa sangat tertarik dengan metode pembelajaran tersebut yang sudah saya terapkan saat PJJ, sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar lebih semangat, senang, tidak jenuh, dan yang pastinya mendapatkan nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang dengan pembelajaran yang diajarkan Bu Guru. Dengan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Guru, di mana saya menjadi paham dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi saya karena pembelajaran tersebut saat selama PJJ dengan metode kuis sehingga membuat saya menjadi senang dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih Bu Guru. Demikian adalah beberapa solusi atau cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penurunan minat belajar dalam pembelajaran daring. Terus melakukan aktivitas positif di masa pandemi sekarang ini. Sehat selalu dan jaga terus protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.